Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Gusriani selaku dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Siti Rahmania dengan NPM 2140704023 dari lokal A1 jurusan S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organ reproduksi atau alat genitalia pada laki-laki maupun perempuan, baik eksternal maupun internal. Pada laki-laki dan perempuan, kita sama-sama memiliki dua macam atau dua bagian sistem reproduksi, yaitu ada yang di dalam dan ada yang di luar, atau bahasa istilah medisnya adalah internal dan eksternal. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah organ reproduksi pada laki-laki. Seperti kita ketahui tadi, bahwa organ reproduksi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Pada bagian organ reproduksi eksternal pada laki-laki yaitu ada skrotum dan ada penis. Bisa kita lihat seperti pada gambar di samping ini. Kita bisa melihatnya dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat tertentu. Baik, kita masuk di bagian penis. Penis itu apa? Penis merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosa. Seperti pada gambar di samping ini, penis itu berbentuk lurus dan panjang. Penis ini juga berfungsi penting karena saat proses kopulasi atau terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, penis berfungsi sebagai penghantar spermatozoa dari dalam tubuh laki-laki menuju atau masuk ke dalam tubuh perempuan. Penis ini terbagi menjadi tiga bagian, ada akar, korpus, dan glans atau kepala penis. Yang pertama akar. Akar ini berperan dalam fiksasi dan stabilitas penis. Letaknya ini di bagian pangkal tubuh laki-laki. Dua, kemudian ada korpus. Korpus ini istilah lainnya adalah badan. Badan ini bentuknya yang memanjang, seperti pada gambar di samping ini. Korpus ini juga tersusun atas tiga jaringan erektil yang kenyal berbentuk silindris, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah korpus spogiosum. Ketiga, selanjutnya yang terakhir adalah gland atau kepala. Ini berada paling ujung yang bentuknya seperti membulat. Selanjutnya kita ke bagian eksternal yang kedua, yaitu skrotum. Seperti yang kita jelaskan tadi, dia berada di belakang penis, merupakan sebuah kantung yang berisi testis dan berfungsi untuk mempertahankan agar suhu testis itu dalam kondisi yang stabil atau 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian genitalia internal pada laki-laki. Kalau bagian eksternal tadi, kita bisa melihatnya secara langsung dengan mata telanjang. Sedangkan bagian internal ini, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kita hanya bisa melihatnya dengan menggunakan alat tertentu untuk melihat bagian dalamnya. Nah, bagian internal ini terdapat 3 bagian, yaitu testis, yang kedua kelenjar aksesoris, di mana kelenjar aksesoris ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu vesicula seminalis, prostat, dan chopper. Dan bagian yang ketiga yang terakhir adalah tubulus atau saluran reproduksi, di mana bagian ini juga terdapat epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Baik, yang pertama kita bahas adalah bagian testis. Testis ini berjumlah 2 buah atau 2 sepasang yang berada di dalam skrotum tadi. Seperti pada gambar yang saya tandai berwarna biru di samping, testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosterona. Nah, kita masuk ke bagian kedua internal, yaitu kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini berfungsi mengsekresikan cairan semen atau sperma. Kelenjar aksesoris ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada vesikulasi seminalis. Nah, kandungannya itu atau spermanya itu lebih ke basa, karena alat reproduksi wanita itu lebih ke asam. Jadi cairan semen vesikula seminalis ini yang sifatnya basa bertemu dengan alat reproduksi wanita yang sifatnya asam itu menjadi penetral. Berikut di samping saya adalah bentuk vesikula seminalis tersebut. Nah, selanjutnya kita ke bagian kedua dari kelenjar aksesoris ini, yaitu adalah prostat. Prostat ini diciptakan sebuah enzim anti gumpal yang berfungsi untuk memecahkan semen pada saat berada di saluran reproduksi wanita. Nah, contoh bentuk prostat itu seperti yang saya tandai gambar di samping ini.
Dan yang terakhir bagian dari kelenjar aksesoris yaitu chopper atau bulba uretra. Chopper ini berfungsi menghasilkan cairan kental yang mengandung mucus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempertahankan kelembapan. Nah, contoh gambar atau bentuk chopper itu seperti gambar yang saya tandai di samping ini. Dan yang terakhir atau bagian ketiga dari genitalia internal pada laki-laki adalah uretra atau biasa disebut saluran kencing. Uretra ini merupakan saluran pengeluaran bersama sistem ekskresi atau urin dan sistem reproduksi atau sperma. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan organ reproduksi wanita. Fungsi dari organ reproduksi wanita ini adalah memproduksi sel telur atau ovum untuk pembuahan, kemudian berfungsi melindungi proses perkembangan embrio dan fetus. Setelah itu dia juga berfungsi sebagai tempat perkembangan bayi atau janin saat di dalam kandungan. Dan terakhir dia memiliki ovarium. Jadi pada organ reproduksi wanita memiliki ovarium. Ovarium ini merupakan female gonads. Nah, kalau pada laki-laki tadi ada testis, sedangkan pada wanita itu ada ovarium. Testis tadi menghasilkan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan ovum atau sel telur. Baik, kita mulai ke bagian alat genitalia eksternal pada wanita. Alat genitalia eksternal ini terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, bulbus vestibularis, dan klitoris. Nah, yang pertama kita bahas adalah bagian mons pubis. Mons pubis ini juga biasa disebut sebagai gunung Venus, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfisis, terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat, di mana setelah dewasa dia akan tertutupi oleh rambut yang bentuknya seperti segitiga. Selanjutnya kita ke bagian kedua yaitu labia mayora. Labia mayora ini bentuknya seperti bibir besar, merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong, panjangnya sekitar 7-8 cm, lebarnya 2-3 cm dan agak meruncing bagian ujung bawahnya. Bisa kita lihat contoh bentuk labia mayora seperti gambar yang saya tandai di samping ini. Selanjutnya kita ke bagian ketiga yaitu labia minora. Labia minora ini merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan terletak di bagian dalam bibir besar atau labia mayora, tanpa rambut yang memanjang ke arah bawah klitoris. Nah, contoh gambar labia minora ini seperti gambar di samping saya ini. Selanjutnya kita ke bagian keempat yaitu klitoris, di mana klitoris ini mirip dengan penis pada pria dan mengandung ujung saraf sensoris dan jaringan erektil. Klitoris ini merupakan titik rangsangan seksual yang paling sensitif. Bisa kita lihat contoh gambar klitoris tersebut seperti gambar di samping ini. Nah, yang kemudian adalah ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong, terletak di antara labia minora, klitoris, dan forceps. Contoh bentuk vestibulum seperti gambar di samping ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian genitalia internal pada wanita. Bagian internal ini terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Nah, bagian pertama yang kita bahas adalah vagina. Vagina merupakan suatu tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu merenggang. Panjang dinding anterior vagina hanya sekitar 9 cm, sedangkan panjang dinding posterior 11 cm. Jadi, pada saat proses persalinan maupun saat terjadi koitus, panjang titik vagina ini bisa menyesuaikan. Jadi, dia tidak bersifat kaku. Makanya bentuknya seperti rugae atau lipatan-lipatan yang banyak, karena memang berfungsi bisa merenggang atau memanjang maupun mengecil. Vagina ini terletak di depan rektum atau di belakang kandung kemih. Contoh bentuk vagina ini seperti gambar di samping. Selanjutnya bagian kedua itu adalah uterus atau juga biasa disebut rahim. Uterus ini berfungsi sebagai perlindungan janin, kemudian dia juga memberikan nutrisi dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, uterus ini adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum.
Ukuran uterus ini tergantung dari usia wanita. Pada anak-anak, ukuran uterus ini sekitar 2-3 cm, pada nulipara 6-8 cm, dan multipara 8-9 cm. Contoh bentuk uterus seperti gambar yang saya tandai di samping ini. Selanjutnya, bagian ketiga adalah tuba falopi. Tuba falopi ini biasa dikenal sebagai oviduk atau bulu rahim. Adalah dua buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju rahim. Nah, letak tuba falopi atau biasa disebut oviduk ini adalah sepasang saluran sempit yang terletak di rongga perut wanita. Nah, bentuk tuba falopi ini seperti gambar yang saya tandai di samping ini. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah ovarium. Ovarium ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Setiap wanita memiliki 2 ovarium, satu bagian kanan dan satu di bagian kiri. Bentuk ovarium ini seperti contoh gambar yang di samping ini yang saya tandai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang organ reproduksi atau alat genitalia eksternal dan internal pada laki-laki dan wanita. Mohon maaf jika saya ada salah tutur kata atas apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.